dari tukul sebelumnya. Sosok apakah yang merasuki Anita Hara? Apakah ada hubungannya dengan makhluk yang ditemukan Ria dan Ahmad? Di sini. Di atas nih banyak yang duduk sosok kuntilanak ya. Banyak sosok wanita di situ ya. Kuntilanak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Enggak. Aduh, Ahmad kayaknya saya. Ini ada sosok cewek yang coba mau komunikasi di sini. Di sini dan tadi. Masukin sekarang ya. Dia mau coba komunikasi ya? Boleh, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Bapak kenapa ya? Tenang ya Neng. Ampun Pak. Ya. Bapak ampun Pak. Nggak akan ganggu Neng, tenang sabar ya. Bapak ampun Pak. Tenang Neng, tenang. Nah, ini ada ikatan di lehernya. Dibuka dulu ikatannya ya. Ya, sabar ya. Ini lehernya terikat kain. Dibuka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nanti dibantu di luar, tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul qayyum. Ya. Ini. Bisa duduk, Neng? Kalik, Neng. Kalik. Duduk. Ya. Ya, tenang, Neng. Tenang. Ya. Kamu meninggal di sini bukan? Meninggal di mana kalau boleh tahu? Di rumah. Meninggalnya kenapa? Bapak. Sama bapak? Kenapa sama bapak? Bapak suka pukul-pukul. Oh, bapak suka pukul-pukul. Kenapa suka pukul? Bapak di saat disiram air panas, ini teh sakit. Ya ini memang ada luka bakar di belakangnya. Bener lihat sini. Kamu meninggal gara-gara apa? Gantung diri. Kamu suka disiksa sama bapak, kenapa boleh tahu alasannya? Bapak, ibu pergi. Pergi kemana? Jauh. Ke luar negeri. Keluar negeri. Bekerja. Terus bapak kenapa suka nyiksa? Bapak mau itu. Mau apa? Oh. Bapak tuh marah. Saya selalu nolak sama bapak. Dia minta gitu. Bapak tahu, saya nggak perawan. Jadi saya dipukulin lagi. Punya pacar? Sama teman? Sama temennya. Terus kenapa kamu memutuskan untuk bunuh diri, gantung diri? Kalau boleh tahu umur kamu berapa sekarang? Kamu umur berapa? Bapak pakai botol dimasukinnya sakit. Bapak teh kacau, katanya mau bunuh daripada nyuruh aku mendingan bunuh sendiri. Oh. Meninggalnya kalau boleh tahu berapa lama? Tahun berapa kejadiannya? Ya? 80. Namanya sahabat. Kalau boleh tahu namanya siapa? Malu. Bapaknya apa? Kita cukup, nanti kita doakan ya. Pulang ya, makasih informasinya.
pada saat mediasi apa yang dirasakan? Saya tuh jadi lihat si sosok ini yang nggak mau disebutin nama tadi, dia itu sering disiksa. Jadi sebelum kejadian dia bunuh diri ini, sebelum pernah disiksa sering dipukulin gitu karena bapaknya minta hal yang tidak bisa dilakukan oleh si perempuan ini gitu sama si anaknya, karena ini bapak tiri seperti bapak tiri, dia bapak tiri bukan bapak kandung. Terus abis itu dia suka akhirnya dia bingung gitu mau ngobrol sama siapa, kan malu ya, sampai dia ketemu sama temennya ngobrol gitu, dan dia suka kan sama satu orang cowok ini, dan habis itu mereka melakukan hubungan gitu. Dan terus saat dia pulang pokoknya si bapaknya ini minta hal itu lagi gitu, dan akhirnya si sosok perempuan ini dia bilang bahwa dia sudah tidak perawan lagi gitu, sudah tidak virgin lagi, dan akhirnya dipukulin gitu. Jadi di sini tuh kayak dipukul, dicampuk, habis itu disiram pakai air panas di bagian sini. Jadi sininya tuh luka bakar gitu. Kasihan sama dia bilang gitu kan, ngomongnya bapak mah udah nggak sudi deh gitu, makanya dia kayak masukin botol atau apa gitu. Jadi dia siksa banget terus sampai terus ditarik gitu, rambutnya dijedotin ke tembok, udah disiksa sampai habis gitu. Nah akhirnya udah gitu ditinggalin, sempet disungut rokok kalau nggak salah. Habis itu bapaknya pergi, dia mungkin nggak tahan ya mati ya, dia tuh kayak gantung diri pakai kain yang kayak spray kain digantung diri, dia gantung diri karena bapaknya bilang ya pasti dia akan dibunuh gitu loh. Jadinya dia nggak kuat ya, akhirnya bunuh diri aja. Ini ketika kita datang sini energinya makin kuat, makin kerasa ya, getaran tanahnya seperti yang tadi, si makhluk yang tadi itu yang saya bilang seperti dinosaurus itu selalu mengapa-apaan gini, jadi kaki saya selalu kayak gampang gitu, kayak bergetar. Dan di belakang ini udah mulai pada muncul gitu, kayak soalnya sepertinya si sosok yang di depan ini, si sosok filman yang di depan ini, ketika memang ada orang yang masuk, jadi selalu ini memberikan pertanda untuk si makhluk-makhluk yang lain pada keluar gitu. Coba masukin aja. Assalamualaikum. Dengan siapa? Kamu penguasa di sini. Kamu namanya siapa? Dia bahasanya bukan. Namanya siapa? Kamu dengan siapa? Dia kayak makhluk. Dia kayak apa ya? Siluman atau apa ya? Bentuk dia kamu bisa, Mbak. Halo, dengan siapa? Lamina saha? Lamina saha? Namina saha? Suruh izin dulu. Harusnya izin dulu. Sani, kita sekarang minta izin. Boleh kita di sini? Mau silaturahmi. Sani. Sani, nggak bilang minta izin itu apa? Minta izin gitu, minta izin. Kamu minta izin bilang aja. Assalamualaikum. Sarung saha. Mas selama ini dia. Seribuan tahun lagi. Seribuan tahun. Lamina saha, Pak. Lamina saha.
Nah, kai. Izin lah. Kumaha izin apa? Tanyakan. Saya Pak. Tanyakan, Bang. Bagaimana warna koneng dirinya? Gimana warna koneng? Cina, itu. Bapak sana. Beja. Bapak sana Mina. Aku itu apa-apa. Mau kan bencana di sini. Dong kan. Kawan dong. Pemirsa, sosok yang merasuki Ahmad enggan untuk meninggalkan tubuhnya sampai permintaannya dikabulkan. Hal apa yang akan terjadi pada Ahmad selanjutnya? Soalnya si bapak bencana sudah protes ini. Cukup yuk pulang yuk. Ya, terima kasih ya. Terima kasih nuhun ya. Logo. Minta tolong. Oh. Kumaha. Keluarin aja yuk. Yuk. Gak mau deh. Udah keluar ya. Nggak mau. Mau ngobrol pakai Soleh? Ahmad. Ahmad. Mau ngobrol pakai Baru. Cukup ya, Mat. Mana ini kalau? Di dalam juga. Bisa diceritain nggak? Itu memang sosok yang tadi cukup kuat. Dia udah ribuan tahun di sini. Ada salah satu paranormal di daerah sini. Rumahnya warna kuning. Pak siapa tadi namanya? Di daerah sana. Memang suka udah kenal sama si makhluk ini, jadi seperti selalu ngasih sesajen. Dia sudah tetap minta telur, nggak bisa dikeluarin tanpa kasih sajen. Cuman tadi saya juga ada perlawanan dari dalam juga, berdoa minta tolong sama Allah bahwa memang kita nggak boleh untuk memberikan sesajen itu kepada mereka. Jadi dengan doa kita coba lawan dan alhamdulillah mental, dan tadi ngeliat kayak burung itu mungkin salah satu jelmaannya. Pemirsa, tadi ketika saya melukis hampir 60%, ini belum detail semua. Saya lihat di belakang situ, ya, di kerumunan massa itu, di gerbang dari sekolah ini, ada sosok yang berdiri sangat luar biasa, gedenya dan hitam. Dia masuk, saya coba awas, ternyata masuk ke salah satu tim, ya, ternyata Mbak Anita, saya nggak tahu, dan dia dorong saya jatuh, dan dia ngamuk dan menghancurkan ini lukisan. Kenapa? Ini apa yang perlu dirasain kejadian seperti itu, seperti apa Mbak merasakan? Yang saya rasakan sih memang ada sosok besar tiba-tiba masuk ke diri saya, dan sepertinya dia nggak suka kalau Maksudnya nggak suka apa? Nggak suka gimana? Kalau dia digambar dengan sahabatnya, dia ini temannya yang si sosok ular ini. Oh, jadi yang sosok hitam itu punya bersahabat sama sosok ular. Sosok ular, dan dia nggak pingin kalau sosoknya itu Divisualkan ya. Jadi sempat memang nyerah, memang nggak terima kalau kedatangan kita ke sini itu memang nggak boleh gitu. Ya, Dan dia mengarahkan pas. Dia bilang kita harus izin gitu. Iya.
Sekian lukisan ini ada yang mungkin Mas Ahmad tadi tangkap, mungkin bisa masuk. Tadi sih Mas, kalau yang rajin utamanya memang langsung ke dalam gitu, memang energi cukup kuat juga. Mungkin kalau ini sih kayak, ini saya sempat lihat juga kayak ngejagain jadi sebelum akses masuk ke situ tuh, ini yang ngejagain di depannya tuh nggak boleh gitu. Jadi yang ngejaganya kan kayak merah-merah tadi tuh, ini pantulan dari energi dari si kristal ya. Yaudah nih, kayaknya kita cukup ya. Kita sudah di sini, udah mediasi, sudah interaksi juga. Kita coba sekarang kita jalan lagi untuk penelusuran besok ya. Oke, siap. Yuk. Yuk. Dan memang seperti dia nggak mau dan teriak-teriak ingin lari, tapi tetap dijagain sama pemerintah Belanda dan akhirnya dimasukin ke situ, dicor. Setelah berhasil memecahkan misteri yang ada di situ gede di episode sebelumnya, Prabu. Lalu? Kalian mau ada. Pada punya apa ya? Mister Tukul bersama Ria Winata dan Anita Hara melanjutkan pencarian misterinya menuju jembatan Cirahong. Jembatan tua ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda, tepat 300 tahun lalu saat pemerintahan Ratu Wilhelmina. Jembatan ini sangat terkenal di zamannya karena merupakan satu-satunya jembatan yang memiliki fungsi double. Area atas jembatan berfungsi sebagai jalur kereta api, area bawahnya digunakan sebagai jalur lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Walau dibuat dengan teknologi modern, namun jembatan ini pun menyimpan rahasia magis yang tak banyak diketahui halayak sekitar. Konon dahulu, Belanda menggunakan tumbal sepasang pengantin baru untuk dikubur hidup-hidup dalam salah satu tiang penyangga jembatan. Karena lokasi jembatan yang berada di daerah perbatasan dan jarang dilalui banyak orang, pada tahun 1980 sungai di bawah jembatan ini sering digunakan sebagai tempat pembuangan mayat korban pembunuhan. Pada dekade yang sama, banyak sekali fenomena bunuh diri dilakukan di sekitar area jembatan ini. Alhasil, beragam cerita menyeramkan selalu menghantui jembatan Cirahong sampai sekarang. Penampakan sosok pengantin berbaju kebaya, seekor macan misterius, kakek tua yang bisa melayang, hingga suara menangis dari bawah sungai sering dilihat serta didengar warga sekitar. Kira-kira 1:30, pertama mendengar suara gerubugan itu, balok. Dilihat, nggak ada apa-apa. Nah, tiba-tiba lagi berdiri di sini, berdua sama orang itu, teman. Ada di atas, suara istri, suara perempuan, menangis. Tiba-tiba dilihat, ada kakek-kakek. Iya, pakai pakaian putih semua. Terus jongkok sini nih. Ada cewek pakai kebaya katanya, berem. Kerembong berem di tengah. Kata teman-teman semua yang cerita itu. Ada yang bunuh diri, ada yang ditembak, tempat pembuangan mayat dulu, zaman dulu katanya. Zaman waktu baru. Ya kalau di sini, kalau kejadian pas saya lewat jam 2, sekitar jam 2-an ya ada penampakan sosok pengantin dan macan. Pas kebetulan saya lewat jam 2 malam gitu pulang dari Ciamis gitu kan, ada penampakan pertama di tengah-tengah jembatan ini ada sosok pengantin, terus di sebelah sananya ada macan gitu. Kadang-kadang dari sana gitu kan dapat ada cewek cantik terus pulang diambilin, tiba-tiba di sini gitu kan ceweknya hilang. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di jembatan kereta api Cirahong ya, yang konon ceritanya sering kejadian tempat pembuangan mayat. Dan saya masih bersama Ria Winata, Anita Hara. dan kita bertiga sudah di bawah jembatan yang sering membuangan mayat. Iya.
Coba dilihat energinya. Saya tuh kayak dari tadi sih Mas pas jalan di sini tuh ada sosok-sosok yang di atas sini. Nah, pas di belakang kaki saya di belakang saya. Pas di belakang saya tuh ada sosok kayak laki-laki gitu. Nah, ini kepala tentara. Soleh Pati loh. Ini siapa nih Kang Soleh? Iya. Jadi sempat kita tentang lokasi sini ini lebih tahu tentang sejarah dan mungkin cerita juga saya kan cerita dan seperti apa. Monggo ceritain gimana? Nah, apa nih? Itu cerita. Di atas kereta ada yang berdiri. Iya. Kalau dia gimana? Iya, tadi kan saya bilang di situ. Nah, itu barusan kita obrolin nongol barusan Mas. Pas di atas itu. Nah, monggo, Abah katanya jembatan ini sering dijadikan tempat pembuangan mayat, benar nggak? Ya, betul. Kapan itu? Itu kapan terakhir? Kapan tuh? Terakhir kalau ada yang dibuang ini jadi di pinggir kali. Saya yang mikul jaga di bawah ke atas. 2 tahun langsung lah. 2 tahun lalu. Itu 2000. Perempuan laki-laki laki-laki. Memang waktu dulu makan perempuan yang terjun sini memang ada. Iya. Kalau dari Kang Solepati dulu nih, coba diterawang Kang Solepati. Ada energi kuat apa? Tangan saya gini aja udah kayak kesedot sana, Bang. Jadi memang benar Mas, ketika Mas Tukul luncur sana itu memang vibrasinya sangat kuat di sana. Ya. Energinya sangat kuat karena memang saya lihat sudah hampir 40 tahun yang lalu lah. Seperti ya, pada sebelum kejadian bikin apa ini? Jembatan ini. Oh, apa ini kembali? Katanya orang pengantin. Salah satu pasangan pengantin yang memang dipaksa untuk dijadikan tunggal itu dipaksa masih tarik-tarik dan memang seperti dia nggak mau dan teriak-teriak ya, ingin lari tapi tetap dijagain sama pemerintah Belanda dan akhirnya dimasukin ke situ di store. Nah itu bukan langsung. Jadi saya lihat ada sosok Berhenti. berdiri dari tadi, tapi kayak kesakitan, wanita di situ. Saya merinding langsung tadi. Mbak Alita Hera sendiri tuh. Kalau aku sih dengar banyak jeritan tangisan, Bang. Tapi di sebelah sini. Di sini banyak suara yang minta Agak ke tolong. bawah ya? Iya. Agak ke bawah, Kayaknya kan banyak. tengah agak ke bawah yang ada cerita-cerita. Kalau Mbak Ria? Enggak, kayaknya ada yang pernah bunuh diri deh. Banyak. Ini sini ada yang minta tolong. Gara-gara apa kok bisa melakukan hal itu? Pokoknya frustasi sama cewek atau frustasi dari sekolahan gitu. Jadi di sini, karena saya lihat ada kayak sosok tapi kayak pastinya pati kali ya. Jadi agak-agak gitu, agak ngesot gitu loh. Kalau di sebelah situ tuh. Itu merasakan kesakitan dulu kali ya sebelum meninggal itu kali ya. Dan apa sih Mas, emang kan banyak yang nangis ya, banyak rintihan gitu, tapi Memang kalau ada suara-suara yang nangis yang minta tolong gitu. Memang ya, banyak banget. tapi cuma tidak kelihatan orangnya. betul, itu kayaknya jeritannya makin kencang di sebelah sana. Ya. Saya boleh ke sana ya, saya mau lihat. Soalnya kasihan Mas. Hati-hati loh kalau bicara sendirian di sana loh. Saya boleh panggil Ahmad gak Mas kali ini? Selalu mau bikin aku jelas aja loh. Udah kalau gitu Ahmad mana? Ahmad. Wah ini aduh budak lepik ini Mak. Aduh, tolong Mat ya. Kamu boleh dekat sama dia tapi jaga terus biar supaya terlindungi lah ya. Hati-hati ya, Pak. Permisi, saya ke samping Mas. Hati-hati Mat. Ya. Ya, dijaga ya. Nah, Pak Abah, kalau gitu saya ngucapin terima kasih Abah. Di sini tuh dulu sejarahnya ada kereta yang terguling tahun 1955.
dan terguling. Ada korban cukup banyak sih, menurut warga sih itu korbannya kira-kira 155, entah yang meninggal atau yang luka-luka. Dan 2 gerbongnya yang di bagian belakang itu tergantung di jembatan situ, Mat. Di jembatan Cirahos itu. Ya, di situ tergantung, yang sisanya terguling. Gitu, dan banyak sekali yang meninggal sih sebenarnya. Cuman untuk pas dia meninggal, Ahmad mungkin lebih tahu nggak? Itu ada. Bisa saya lihat sih dari arah sana ya. Kecepatannya memang masih itu kayak salah mau ini kemudi. Jadi tadinya harusnya mengerem tapi dia malah, jadi harusnya misalkan di sini malah ke depan, jadi salah ininya, jadi malah nambah kecepatannya, harusnya ngurangin. Dia malah nambah kecepatan. Jadi kayaknya masih belajar ya. Oh, masih baru, masih di sini emang terlalu cepat dan sampai sana memang langsung terguling ya. Karena dia menggantung juga ya, Mat. Benar ya? Dan kebanyakan yang itu pada saling kejeduk-kejeduk gitu ke belakang. Cuman kalau yang Ahmad lihat korbannya mencapai 155 seperti yang dibicarakan nggak? Atau mungkin 155 itu sama korban yang luka-luka gitu? Yang saya sih kayaknya yang luka-luka, karena yang meninggal tuh pada saat awal kejadian mesinnya sendiri itu nggak terlalu banyak sampai segitunya, mungkin setelah dibawa ke rumah sakitnya. Ya Allah ya, ada ya. Atau ya beberapa korbannya ada. Beberapa korbannya udah ada di sebelah situ. Dan aku juga ngerasa ini nih, Mat. Nggak tahu sih, ada korbannya sudah mulai muncul kali ya. Jadi soalnya banyak yang berdarah gitu. Kalau Ahmad sendiri denger atau lihat apa nggak sih, Mat? Sama sih, dengar kayak minta tolong, ngangkat perangkat di bawah. Iya, itu ada udah mulai banyak. Udah mulai naik kan.